Sudah capek, ternyata ada semut yang keikut di pakaiannya. Akhirnya beliau langsung pulang lagi ke tempat pertama 1000 kilo, dan 1000 kilonya bukan naik pesawat, naik onta, balik lagi untuk mengembalikan semut itu ke tempatnya kembali. Itu kita bicara soal nabi gitu. Nah, tapi kan realitasnya ini kan, pilihannya itu dua biasanya. Antara istri yang bikin takut suami atau suami yang galak sama istri. Jadi di Islam itu kan gitu biasanya. Suami itu seolah-olah sewenang-wenang sama istri. Bahkan katanya boleh kok suami membentak, bahkan memukul istri. Nah, itu sebenarnya relasinya, sedikit saja. Soal relasi hubungan suami istri itu idealnya seperti apa? Ya, di Al-Quran kan udah ini ya, misalnya ada ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi setara, laki-laki itu pakaian bagi perempuan, perempuan juga pakaian bagi lelaki gitu. Artinya itu kan ada kesetaraan di situ. Saling, kesalingan atau mubadalah bahasa Arabnya gitu kan. Nah, ketika misalnya di rumah yang sederhana aja misalnya, istri biasa memasakkan atau membuatkan minum untuk suami, apa salahnya? Suami juga berbalik seperti itu ketika istrinya sedang butuh, lagi hamil dan lain sebagainya. Ya suami harus ringan tangan gitu. Mau nyuci baju juga misalnya kalau belum punya asisten rumah tangga gitu kan. Biasanya kan kadang, wah itu bukan kerjaan saya di luar rumah. Gitu. Nah itu keliru. Itu pandangannya. Pandangan yang keliru karena Nabi sendiri juga kan ringan tangan sama keluarganya. Bahkan ada pakaiannya yang robek, beliau jahit sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah. Nabi jahit pakaian sendiri, kita cuma cuci piring yang hasil kita makan sendiri nih. Males. Bukan males aja, seolah-olah itu pekerjaan secara Islam, bukan pekerjaan saya. Nabi bahkan bajunya saja dijahit sendiri. Jadi suami gitu jangan merasa sewenang-wenang. Gue kan udah kerja cari duit di luar. Jangan kira loh ngurusin anak itu lebih berat gitu kan. Waduh capeknya. Saya paling nggak suka orang itu suami istri membanding-bandingkan seperti itu tuh. Itu menurut saya relasi yang buruk sekali karena memang setiap pekerjaan, setiap peran itu memang ada tantangannya sendiri-sendiri. Saya sering bilang tuh, istri itu yang hamil 9 bulan, membawa beban di perutnya kemana-mana selama 9 bulan. Kata saya, Anda nggak tahu, saat istri hamil membawa beban di perut, itu suami membawa beban di kepala. Hamil juga kepalanya, ini nanti anak keluar gimana nih? Iya, bayarin rumah sakitnya gimana? Saya kira apa enggak gitu. Iya. Terus ada yang bilang istri ketika hamil belum tentu nyawanya selamat ketika melahirkan. Suami juga kerja di luar belum tentu selamat pulangnya. Jadi relasinya harus saling. Begitu juga suami kan kadang pulang ke rumah, gue nih capek udah kerja seharian. Dipikir di rumahnya istri gak kerja. Nggak nyuci, nggak ngurus anak, nggak ini. Ya cukup, tapi saya takut makin panjang curhatnya. Itu bukan materi itu saya dicurigain. Tapi saya pernah membaca tentang salah seorang ulama di Yaman, di Hadramut, Bajah Raban namanya, yang dia menjadi wali itu karena selalu sabar mendengarkan omelan istrinya. Habib mau jadi wali jalur kayak gitu? Saya jalur lain aja. Banyak jalur lain lebih mudah. Jadi wali jalur dicerewetin istri. Jadi memang segala sesuatunya itu kalau kita sabar menghadapinya, justru itu jadi pintu kewalian, pintu surga kita. Jadi kalau kata ulama itu, orang bisa jadi wali itu dengan jalur keutamaan apapun gitu. Ya kalau keutamaan dia punya keutamaan mendidik keluarganya dengan sabar terus telaten, diomel-omelin ya diem aja, kecuali bukan hal prinsip gitu ya Bib ya.
Ya itu ada juga yang diangkat jalur wali kayak tadi ulama Yaman itu. Banyak. Dikisahkan ada seorang ulama yang dihadang oleh seorang pencuri. Kemudian pencuri itu mencuri barang-barangnya ulama itu. Kalau nggak salah dia tetap berpuasa gitu. Kemudian kata ulama ini, kamu ini gimana? Berpuasa tapi mencuri. Pencuri sudah hidupmu rusak tapi masih berpuasa. Kata dia, saya memang menutup semua pintu ke surga, tapi saya tetap buka satu pintu ke surga. Pintu untuk saya kembali suatu saat. Yaitu apa? Dengan memegang satu amalan-amalan seperti puasa apa. Jadi karena dijadikan pintu keluarlah nanti bagi dia untuk bertobat. Jadi nggak betul-betul lost dengan Allah gitu. Jadi banyak jalan ya Habib tadi. Iya. Cahaya untuk Indonesia ini selain tayang di YouTube juga ada media sosialnya, ada Instagramnya dan ada juga Twitternya. Jadi teman-teman silahkan follow Twitter dan Instagramnya Cahaya untuk Indonesia. Nah, karena kita menerima pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar Instagram kita atau DM ke kita. Seperti sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Yang pertama ini dari @Nadia C. Putri. Kalau seorang pengusaha mengadakan promosi Valentine untuk menaikkan penjualannya, apakah nanti uang dari hasil penjualannya tersebut jadi haram? Nah, gitu. Haram atau enggaknya sesuatu itu tergantung yang dijual. Tadi kan kita udah sepakat bahwasanya Valentine ini hanya simbol kasih sayang gitu ya. Iya. Nah, ada hal-hal yang dijual berkaitan dengan Valentine, misalnya coklat yang tadinya 10.000 misalnya dijual lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau yang dijual barang-barang yang halal ya nggak masalah gitu. Karena kan tadi kita udah sepakat bahwasanya ya Islam juga mengajarkan tentang kasih sayang, cinta dan lain sebagainya. Jadi nggak ada masalah ya. Misalnya Anda jual barang kalau hari biasa 500.000, karena Valentine Anda jual aja 500.000. Sama aja. Iya. Tapi kan lain, bunyinya juta. Juta ya. Kalau bunyinya juta itu secara beda. psikologis beda. Iya. Nah, terakhir nih, kita perlu menasihati pun dengan kasih sayang. Sama musuh perlu kasih sayang nggak? Saya pernah baca hadisnya, innama bu'itu rahmatan walam ub'at la'anan gitu. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi gitu ya, mencontoh Nabi itu diutus sebagai orang yang menebar kasih sayang, bukan menebar kebencian dan laknat gitu. Sekalipun terhadap musuhnya. Nah itu yang saya pernah jelasin juga, Nabi di perang Uhud kalah, perang Uhud kan kalah tuh Nabi. Sahabat udah geram. Nabi kan katanya orang yang dekat sama Allah. Doain aja biar mereka hancur gitu. Kan gampang aja minta langsung sama Allah. Nah tapi Nabi nggak mau bilang tadi. Saya itu diutus untuk menebar kasih sayang. Bukan menebar kebencian dan laknat. Saya jadi teringat bagaimana sikap baik Sayyidina Ali kepada Abdurrahman bin Muljam yang membunuhnya. Sayyidina Ali mendoakannya, memerintahkan agar keluarganya tidak menuntut Abdurrahman bin Muljam. Bahkan dalam beberapa riwayat katanya memberikan susu kepada Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Karena tidak langsung wafat kan, beberapa hari masih hidup karena pedangnya beracun itu membunuhnya perlahan-lahan. Jadi bukan hanya musuh itu, pembunuh masih mengasihi, menyayangi. Oh ya, ada satu lagi, terbatas pada manusia atau tidak. Ini juga yang penting. Kadang kita ini kalau sama manusia penuh kasih sayang, tapi kucing kampung ditendang-tendang. Nah itu gimana sikap Islam pada makhluk yang non manusia ini? Ya rahmatan lil alamin, itu kan rahmatan lil alamin. Alamin itu maksudnya manusia, jin. Nah, Nabi juga kan bisa berinteraksi dengan jin begitu ya. Juga dengan makhluk hidup lainnya, termasuk hewan-hewan, tumbuhan, gitu. Nggak main tebas aja kalau memang bukan hewan sembelihan, yang bukan buat dimakan, terus kita sakit. Bahkan nyembelihnya pun dengan kasih sayang. Betul, pelan-pelan gitu. Mengapa harus tajam gitu kan biar nggak menyakiti.
Dan ketika disembelih, hewan lain juga yang akan disembelih nggak boleh melihat. Iya, diumpetin dikasih gitu. minum dulu sebagai bentuk kasih sayang. Bahkan saya pernah membaca riwayat Imam Hasan al-Basri itu pernah melakukan perjalanan 1000 kilo. Ketika sampai dia buka pakaiannya, ketika sudah capek ternyata ada semut yang keikut di pakaiannya. Akhirnya beliau langsung pulang lagi ke tempat pertama 1000 kilo, dan 1000 kilonya bukan naik pesawat, naik onta, balik lagi untuk mengembalikan semut itu ke tempatnya kembali. Karena kalau di sana ekosistemnya sudah berbeda, dia terpisah dengan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi pada semut. Kita sering kadang di mobil ada lalat yang di dalam mobil masuk tuh. Kita rumahnya di Condet, nyampe Tanjung Priok baru kita buka tuh, lalat keluar. Kata lalat, ini kok di mana? Keluarga saya mana gitu. Tapi insya Allah pasti lalat punya LSM yang mengurusi lah untuk dia kembali. Saya yakin itu. Kan cuma kita nggak tahu aja. Jadi kasih sayang berarti kepada sesama Muslim pasti, ke istri apalagi, ke non Muslim, ke musuh, bahkan ke binatang. Semua dikasihi, disayangi. Perintah Nabi dan perintah Allah tadi ya. Kalau yang saya dengar juga ceritanya tuh gurunya Habib Lutfi atau Habib Lutfinya begitu ya. Kayak misalnya menginjak rumput yang masih hidup gitu ya. Dia atau ada ayam yang lagi makan gitu ya. Lagi makan, itu nggak berani. Ulama kita tuh nggak berani ngelewatin gitu kan. Karena apa? Takut kalau dia lewat, ayam keganggu nih makan. Kaget ya. Kaget, jadi nggak jadi makan. Minumnya jauh lagi. Oh iya, jadi sampai segitu ya. Kalau kita kan bodo amat, ada ayam masuk ke sini, wus gitu. Juga itu beberapa orang di kampung saya itu kalau makan suka disisain. Iya. Bukan mubatir, tapi karena kata dia ini rezekinya ayam dan hewan-hewan lain yang nanti makan di tempat sampahnya kita. Atau ada seorang ibu di Jogja itu yang dia jual makanan yang ada gula merahnya. Jadi setiap laku satu bungkus gula merah, satu tetes gula merah dia taruh di tanah untuk ngasih makan semut-semut yang ada di sekitarnya. Jadi sangat Islami sekali. Bahkan kita bisa belajar Islam kadang dari orang-orang yang mungkin bukan ulama, bukan siapa-siapa, kayak ibu-ibu di Jogja itu. Senang sekali konten ini. Jadi bagus banget. Kita bicara tentang kasih sayang, kita melampaui sekedar bicara halal haram, boleh tidak boleh Valentine, tapi bahwa kita justru Islam itu agama kasih sayang, yang kasih sayangnya itu tadi Ahong bilang lil alamin, untuk semesta alam, bahkan kepada jin itu. Gimana ya kasih sayang kepada jin itu? Oh kayaknya ngajak jin ini saat bikin konten YouTube tentang jin. Ya mungkin kita dan bisa. Kemudian aksesnya juga dikasih ke jin. Di pesantren saya dulu di Cirebon, Beb. Jadi ada hari khusus Selasa gitu. Kiai saya itu di hari Selasa malam ngajarin jin gitu. Ngajarin jin? Iya, ngajarin jin gitu. Ada orang yang diberikan kemampuan untuk berdialog dengan jin. Karena kalau jin itu ada yang muslim, tidak semua jin itu buruk. Beda dengan iblis. Iya. Tapi ya kita harus kuat juga, karena temannya makhluk halus nih, kita juga harus sakti. Iya, gitu. harus sakti. Nggak sakti, tempeleng, kepalanya melengos. Jangankan yang halus, makhluk yang kasar aja kadang ngeselin. Dan makhluk halus biasanya lebih ngeselin, Buktinya di media sosial tuh yang halus-halus, yang nggak ketahuan siapa, anonim, ngeselin biasanya. Terima kasih, Ustaz Ahong ya. Banyak pelajaran kita ambil hari ini, dan semoga ini menjadi hadiah Valentine buat semua pasangan-pasangan di seluruh yang menonton. Dan ingat, zina itu bukan hanya tidak boleh dilakukan, didekati saja tidak boleh. Jadi jauhi zina. Jadi kalau Anda memang serius, tunangan langsung. Ngapain? Gentle itu. Saya kalau punya anak gitu nanti. Kalau mau serius tunangan. Nggak tunangan, ngapain? Oke, terima kasih Ustaz Ahong, dan buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk Cahaya untuk Indonesia, karena banyak konten-konten menarik di sini. Dan jangan lupa juga untuk mengomentari video kita, nge-like, dan kemudian share untuk semua orang, untuk siapa saja, karena kontennya sifatnya sangat universal.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.